Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di ruang belajar. Jangan biarkan stres membunuh kita. Sadar atau tidak, stres itu sangat mengganggu, membuat kita susah bahagia, membuat hidup kita nggak produktif, membuat kita punya potensi bermasalah secara fisik, terancam berbagai macam penyakit. Berapa banyak orang terkolek nggak berdaya di rumah sakit karena penyakit pikiran ini. Berapa banyak orang terkena serangan jantung, terkena stroke, terkena darah tinggi, atau berbagai penyakit lainnya yang sumber utamanya adalah pikiran, sumber utamanya adalah stres. Lantas bagaimana cara kita agar lepas dari stres yang berlebihan ini? Di video kali ini saya ingin menghadirkan 5 hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita bisa terbebas dari stres. Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Pertama, rilislah segera emosi negatifmu. Sahabat semua pernah gak bertemu dengan orang yang sangat-sangat cerewet, sangat pemarah? Ketika ada sesuatu yang gak cocok, dia langsung komentar spontan tanpa pernah berpikir. Kelihatannya itu buruk, tapi justru itu baik. Di titik itu, ketika dia kecewa, ketika dia gak cocok, ketika dia marah, dia akan mengeluarkannya. Justru dampak buruk akan dirasakan oleh lingkungannya. Pada saat orang-orang cerewet itu melepaskan emosinya, di titik itu dia lebih mampu meringankan bebannya. Maka merilis emosi negatif itu penting, asal dilakukan dengan cara yang baik. Pernahkah sahabat ketika mengalami beban berat kemudian curhat pada orang-orang yang kita percaya? Di situ kadang kita menangis. Rasanya kita gak ngelakuin apa-apa, tapi rasanya setelah curhat itu lebih ringan. Setelah curhat itu beban terasa lebih terangkat. Ada seolah-olah jalan keluar yang sebelumnya gak kita temukan, walau sebenarnya kita gak tahu jalan keluarnya di mana. Curhat juga merupakan bagian dari bentuk merilis emosi negatif, mengeluarkan emosi negatif kita. Percaya atau tidak, ada orang-orang tertentu yang dia itu diam, gak banyak cerita, karena dia lebih banyak memendam. Rasa sakit hati yang dia rasakan dia pendam, rasa kecewa gak pernah dia ungkapkan, rasa marah gak pernah disampaikan. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba sakit, terkena serangan jantung, stroke atau hal lainnya, karena dia gak pernah merilis emosi negatifnya. Maka keluarkan emosi negatif kita dengan cara yang baik. Buatlah catatan, buatlah buku harian tentang emosi kita, tentang apa yang kita alami, keluh kesah kita keluarkan di situ. Atau kalau perlu, ambil wudhu, sholat, curhat ke Allah. Tumpahkan semua keluh kesah kita, sampaikan semuanya. Kalau enggak, naik ke puncak gunung, teriak sekeras-kerasnya. Berangkatlah ke pantai, teriak sekeras-kerasnya. Lepaskan emosi kita dengan cara yang baik. Ketika kita merilis dan melepaskan emosi negatif yang menjadi beban kita, itu semua akan terasa lebih ringan. Di situ stres kita akan reda. Di situ kita akan mampu memanage diri kita dengan jauh lebih baik. Tips kedua, doakanlah orang-orang di sekitar kita. Ketika sahabat semua berangkat mau bekerja, bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, doakan mereka. Doakan hal-hal baik kepada mereka. Dengan kita selalu memberikan doa-doa yang baik kepada mereka, kita tanpa sadar sedang memancarkan energi positif. Kita sedang memancarkan kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu membuat diri kita lebih baik dan pada akhirnya akan kembali pada kita. Semua kebaikan yang sudah kita lakukan dengan memberikan doa-doa kepada orang-orang di sekitar kita, itu akan kita tangkap ulang dan akhirnya itu akan membuat stres kita mampu dikondisikan. Cara ketiga, berbagi, bersedekah kepada orang-orang yang kita anggap gak beruntung. Ini adalah belajar bersyukur. Dengan kita berbagi dan memberi kepada orang-orang yang ada di bawah kita, kita akan belajar bersyukur. Mungkin benar kita menghadapi masalah,
Tapi di luar sana ada banyak orang lain yang juga menghadapi masalahnya. Mungkin benar kita sedang berjuang, tapi percayalah bahwa kita itu nggak sendiri. Ada orang-orang di luar sana yang juga sama-sama berjuang. Mungkin masalahnya lebih berat, tapi mereka nggak mengeluh. Dengan berbagi hal-hal baik pada orang lain, dengan bersedekah, itu akan membuat kita lebih kuat, akan merilis stres kita. Hal keempat, tidur di awal dan kemudian bangun di pagi hari. Lakukan ini karena dengan istirahat yang cukup itu akan membuat pikiran kita lebih fresh. Jangan bergadang, bangunlah di pagi hari, kemudian tidurlah di awal malam. Ini akan membuat kita merasa nyaman. Tips kelima, berolahragalah secara teratur. Olahraga yang rutin itu bisa membuat badan kita sehat, psikologis kita juga sehat, pikiran kita juga sehat. Luangkan waktu setidaknya 3 kali dalam seminggu, minimal 30 sampai dengan 1 jam sekali kita berolahraga. Dengan kita meluangkan sedikit waktu untuk berolahraga, semuanya akan baik. Fisik kita akan baik, pikiran kita akan baik, psikologis kita juga akan baik. Olahraganya apa? Terserah, apapun. Mungkin dengan jalan kaki, atau mungkin dengan running, jogging, atau mungkin yang suka berenang dengan berenang, atau yang suka bersepeda. Lakukan apa saja. Kalau perlu bareng dengan teman-teman kita, main futsal, main sepak bola, atau mungkin bermain basket. Intinya rutinlah berolahraga. Olahraga itu bermanfaat tidak hanya secara fisik, tapi juga pada mental dan psikologis kita. Yuk, selamatkan diri kita dari stres dengan cara segera merilis emosi negatif kita. Dengan cara selalu berdoa hal-hal baik untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan cara selalu berbagi dan bersedekah. Dengan cara istirahat yang cukup, tidur di awal malam dan bangun di pagi hari. Dan yang terakhir, olahragalah secara teratur. Kalau teman-teman mau menyempurnakan, sempurnakan dengan meditasi, sempurnakan dengan zikir, sempurnakan dengan melakukan refleksi setiap hari. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Yuk hidup bahagia, karena hidup bahagia adalah harapan dan tujuan setiap kita. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.